Hai guys, kembali lagi di Holy Reason. Gimana kabar kalian pendengar Holy Reason? Gue seneng banget akhirnya gue bisa tag podcast lagi karena kemarin sempat sakit guys. Dan itu benar-benar sakit banget kemarin. Gue nggak tahu sakitnya apa, cuman demam tapi gue negatif ya kemarin gitu. Dan ya itu gue juga mau ngingetin buat tuh semua jangan sampai sakit guys, karena kalau udah sakit di masa pandemi, apapun sakitnya lu, orang pasti berpikiran bahwa lu tuh corona. Itu aja, karena benar-benar kalau sosial itu benar-benar pedih lah guys kalau orang tahu kita sakit padahal kita nggak corona gitu kan. Dan ya itu juga gue mau ngingetin buat lu semua tetap stay safe, buat diri lu sendiri, buat keluarga lu, buat saudara lu, buat teman-teman tongkrongan lu. Yang paling penting sih buat diri lu sendiri. Kenapa? Karena yang pertama ya lu harus cintai diri lu sendiri guys. Oke, di episode kali ini gue mau membahas tentang sesuatu yang benar-benar menarik dari seseorang yang udah mau sharing cerita. Jujur ini termasuk orang yang berani ya menurut gue pribadi, karena dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun Instagramnya Holy Reason itu banyak banget yang bertanya pakai second account. Tapi ini pakai first account gitu loh, dan cowok gitu. Menurut gue gentle banget bro. Buat lu semua nih yang bertanya pakai first account, lu gentle banget. Jujur gue gentle banget lah kalau melihat orang kayak lu gitu kan. Apalagi dengan lu bercerita tentang problematika dalam hubungan lu. Oke, jadi dia bertanya kepada, atau dia ngajak diskusi lah ya kepada tim Holy Reason tentang, Bang, pernah gak sih lu mengalami sebuah fase dimana ketika lu PDKT dengan seseorang, tiba-tiba orang itu menghilang atau ngeghosting lu, dan ketika lu tanya alasannya kenapa, yaitu karena lu punya masa lalu lu yang buruk, dan dia takut itu terulang lagi di hubungannya bersama lu. Bagaimana pendapat lu soal itu, Bang? Oke, pertanyaannya bagus banget, karena gue juga ketika gue membaca pertanyaan lu, gue bisa membayangkan betapa sakitnya lu, betapa sedihnya lu ditinggalkan oleh orang yang benar-benar sayang, bahkan saat belum jadian. Karena menurut gue pribadi adalah fase paling indah dalam hubungan adalah ketika PDKT. Kenapa? Karena ketika PDKT kita sama-sama saling tidak tahu, sama-sama saling mencari tahu, dan ketika sudah pacaran sama-sama tahu kita bosan. Biasanya sih seperti itu. Makanya banyak pacaran yang putus adalah yaitu bosan. Kenapa? Karena nggak ada lagi hal yang untuk dicari tahu. Kita udah tahu benar-benar dia tuh kayak gitu loh. Tapi ketika PDKT kita nggak ada alasan untuk tidak mencari tahu. Kenapa? Karena kita penasaran. Oh, cewek ini atau cowok ini karakternya kayak gini nih. Oh, cewek ini atau cewek ini mungkin sifatnya kayak gini nih. Oh, mungkin dia kalau kentut suaranya fals, misalkan kayak gitu kan. Nah, menurut gue pribadi adalah ketika gue ditanya, Bang, bagaimana pendapat tuh ketika lo mengalami posisi seperti itu? Jujur, gue pernah kehilangan seseorang yang gue sayang dan gue cinta, tapi posisinya sudah pacaran guys. Dan itu menurut gue sangat-sangat sedih sekali gitu loh. Tapi kondisinya ketika gue dihadapkan dengan kondisi lu, yang lu punya masa lalu yang buruk, menurut gue pribadi adalah ketika lu mencoba menjadi lebih baik untuk saat ini ya, mencoba lebih baik untuk saat ini dan di masa depan, artinya lu sudah peduli dengan diri lu sendiri. Yang artinya adalah ketika lu mencoba menjadi lebih baik, gak ada alasan orang itu untuk tidak menerima lu. Tapi mungkin saja terjadi ketika seseorang atau cowok atau cewek pergi dari hidup lu ketika dia tahu bahwa masa lalu buruk. Apalagi dia dapat informasi itu dari temennya atau teman kantornya yang ya lu tahu lah, cewek atau cowok itu sedang berkumpul ujung-ujungnya gibah gitu kan. Menurut gue itu harga diri lu rendah sekali ya buat lu semua yang pernah menjatuhkan seseorang karena lu tidak suka, atau lu menjatuhkan seseorang karena mungkin dia karir lebih cepat dari lu, atau lu menjatuhkan seseorang karena dia lebih ganteng, lebih cantik daripada lu, dan lu merasa tersaingi. Jujur, lu punya harga diri yang sangat rendah. Bahkan menurut gue pribadi, lu gak masuk kriteria manusia. Menurut gue pribadi, lu lebih cocok menjadi anjing atau menjadi hewan buas yang saling makan satu sama lain. Menurut gue sih seperti itu. Dan ketika gue dihadapkan dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya adalah kalau dia pergi dari kita dan kita mencoba untuk mengejar-ngejar dia lagi, ketika hubungannya kembali, apakah bakal menjadi suatu gelas yang utuh? Tidak. Apakah akan menjadi sebuah piring yang utuh? Tidak. Apakah akan menjadi sebuah payung yang utuh? Tidak. Hubungan lu tidak akan berhasil dengan orang yang tidak menerima lu 100% utuh. Tidak. Contoh sederhananya adalah ketika lu pergi ke sebuah grocery untuk mencari sebuah perlengkapan. Gue kasih contoh misalkan gelas kaca. Ketika lu datang ke sebuah toko, lu beli satu gelas yang utuh ya. Lu bakal beli, kenapa? Karena lu butuh. Tapi ketika lu datang ke sebuah toko, lu menemukan satu gelas dan gelas itu pecah
ada satu rongga yang kosong di situ. Dan lu tidak memilih dia, jelas. Kenapa? Karena ketika lu datang, lu mencari barang yang utuh gitu kan, untuk lu bawa pulang dan lu manfaatkan gitu kan. Artinya adalah sama seperti ketika kita menemukan seseorang dan kita tahu karakteristiknya dia buruk gitu loh. Kalau orang yang tidak bijak dan tidak butuh, dia tidak akan ngambil barang itu. Sama seperti cewek lu atau cowok lu, ketika dia tidak butuh sama lu dan dia melihat kekurangan lu, ya lu bakal dibuang, lu gak akan dipakai, lu gak akan diambil gitu loh. Artinya ya lu harus membutuhkan seseorang yang butuh sama lu. Kalau dia gak butuh sama lu, hanya melihat cantiknya, gantengnya, atau ketersediaannya dalam hidup lu, saran gue tinggalin aja deh. Ngapain lu butuh orang-orang kayak gitu loh. Makanya beda lagi dengan orang yang datang ke sebuah toko karena dia butuh gitu loh. Karena dia butuh dengan barang itu, contoh gelas, dan di gelas itu cuma ada satu tapi dia pecah gelas itu gitu loh. Sama seperti kita menemukan sebuah cowok atau cewek, kita melihat, ini pandangan pertama gue, dia cuma ada satu, gak ada yang lain. Tapi lu tahu, oh dia suka ngerokok, oh dia suka ini, oh dia suka ini, ada karakteristik yang buruk dalam hidupnya dia. Tapi karena lu butuh, ya lu ambil dan lu perbaiki di rumah. Rumahnya adalah apa? Ya rumahnya adalah pasangan, hubungan. Ya lu perbaiki di situ gitu loh. Satu sama lain saling memperbaiki. Tutup rongga yang kosong dalam diri lu sendiri, atau kosong dalam pasangan lu gitu kan. Ya itulah, kembali lagi, makanya ketika lu mencari seseorang, carilah seseorang yang butuh sama diri lu sendiri. Kenapa? Ketika orang itu butuh sama diri lu sendiri, apapun kekosongannya, apapun kejelekan lu, apapun keburukan lu, dia bakal menerima lu 100%. Pertanyaannya adalah, bang, gue harus kayak gimana ketika gue ditinggalkan sama orang yang lagi gue sayang dan dia pergi karena dia tahu bahwa gue punya sifat buruk atau masa lalu yang buruk. Lu gak salah kalau lu meninggalkan dia. Kenapa? Kembali lagi, hukum pertama, terimalah orang yang benar-benar mau hidup dengan lu dengan 100% apa adanya. Dan di zaman sekarang apakah masih ada apa enggak? Masih banyak orang-orang kayak gitu. Pertanyaannya adalah, orang-orang kayak gitu ketutup sama orang-orang yang kayak gini nih, orang-orang sampah kayak gini. Dan yang lebih bajingannya lagi adalah orang yang bercerita buruk tentang kehidupan lu tapi diceritakan kepada pasangan lu. Jadi buat lu semua, orang-orang yang sering kadang-kadang suka ngegibah bahwa ini orang kayak gini nih, ini orang kayak gini nih, lu ngapain sih deket-deket sama dia? Gue kasih tahu sama lu tidak bisa mempengaruhi circle seseorang. Ketika lu membuat hubungan seseorang itu hancur, kalau dosa itu sudah pasti dosa. Yang keduanya adalah, gue harap orang-orang kayak gini dimusnahkanlah dari bumi, bro. Kenapa? Karena gue pernah mengalami hal yang sama kayak gitu loh. Dan buat lu semua yang pernah mengalami hal-hal kayak gini, apakah lu harus maju atau mundur? Lu harus mengejar orang itu atau dia tidak perlu lu kejar? Kenapa? Dia sebenarnya sampah gitu loh. Lu tidak akan menemukan kebahagiaan dengan orang-orang yang tidak menerima lu 100% apa adanya. Itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Gue harap, jujur dari diri gue pribadi, gue harap apapun yang gue bikin dalam konten ini, apapun yang gue bikin atau gue sampaikan dalam akun channel ini, gue harap bisa membantu lu semua. Karena gue yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang sedih, masih banyak orang-orang yang gak berani cerita sama orang lain. Kenapa? Karena takut ceritanya diumbar-umbar, aibnya diumbar-umbar. Gue paham. Dan buat lu semua juga, orang-orang yang pernah mengalami fase yang buruk dan mencoba menjadi lebih baik, gue harap podcast ini bisa membantu lu. Podcast ini bisa membuat healing lu menjadi lebih baik. Podcast ini bisa menikmati hari-hari lu ketika lu sedang sedih, bahkan ketika lu butuh sebuah saran dan masukan. Gue harap podcast ini sangat membantu buat lu semua, guys. Terima kasih banyak buat lu semua. Terima kasih banyak sudah support akun ini. Terima kasih banyak untuk menjadi diri lu sendiri. Terima kasih banyak untuk menutup telinga dan mata lu dari orang-orang yang mau menjatuhkan lu. Gue ucapin terima kasih banyak. Dunia akan selalu ada untuk orang-orang yang berani untuk menjadi lebih baik. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa.